Apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Dapat dukungan dari Calvin Verdong untuk berkarir di Eropa, Donny Tri Pamungkas mengaku termotivasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Verdong menilai Donny punya kualitas untuk berkembang lebih jauh. Di usia 21 tahun, Donny sudah mulai menunjukkan potensinya bersama Timnas Indonesia. Dalam FIFA Series 2026, Donny tampil dalam 2 pertandingan. Ia bermain penuh saat Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis, serta turun sebagai pemain pengganti saat menghadapi Bulgaria. Saya sebagai pemain mungkin ya mengaminkan saja, dan kembali lagi itu tergantung dari diri saya sendiri. Itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkembang ke depannya, kata Donny. Kesempatan bermain yang didapat menunjukkan Donny mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan, termasuk dengan para pemain diaspora. Saat dipercaya tampil, Donny juga memberi kontribusi dari sisi kiri serangan. Ia pun mengungkap peran Verdong yang memberi dorongan mental sebelum pertandingan. Donny juga mengaku mengagumi Verdong sejak sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. John Hartman memanggil Dean Zandenberg untuk memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Oleh Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda, belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak, belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Hartman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia, Dean Zandenberg sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandenberg mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandenberg bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut, Dean Zandenberg tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nuglaha pada 2025, Dean Zandenberg mengaku siap membela Timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Hartman, Dean Zandenberg harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dean Zandenberg masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandenberg. Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdong, berharap Donny Tri Pamungkas melanjutkan karir di Eropa. Verdong menyampaikan pendapatnya tentang penampilan apik Donny Tri bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia menganggap pemain Persija Jakarta itu layak melebarkan sayap. Saat ini Donny Tri masih terikat kontrak dengan Persija hingga Juni 2028. Jebolan Akademi Macan Kemayoran itu merupakan salah satu pilar penting skuad asuhan Mauricio Souza di klub. Saat dipanggil ke timnas, kegemilangan Donny Tri membuat sang pelatih John Hartman menjadikannya starter di laga Indonesia versus Saint Kitts and Nevis. Bahkan pemain 21 tahun itu juga main penuh pada laga tersebut bersama Rizky Ridho. Donny Tri juga dipasang sebagai bek sayap kiri sesuai dengan posisinya di level klub. Verdong yang sedianya juga bek kiri, diberi tanggung jawab sebagai gelandang bertahan oleh Hartman. Saya suka pemuda ini, sumpah. Saya banyak berbicara dengannya dan melihatnya sejak latihan pertama. Dia benar-benar pemain hebat. Saya benar-benar suka dengan gayanya, ujar Verdong. Meski harus bergeser posisi, Verdong tetap profesional. Pemain 28 tahun itu sama-sama menunjukkan performa solid sebagai starter dalam 2 laga beruntun untuk skuad Garuda. Perbincangan soal calon pemain baru untuk Timnas Indonesia kembali memanas. Kali ini perhatian tertuju pada sosok Reno Muns, pemain muda yang disebut-sebut memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang Garuda.
Nama Reno Moons mencuat setelah direkomendasikan oleh akun scouting Eropa. Dalam analisanya, ia menyebut Moons sebagai opsi menarik jika Indonesia ingin menambah kekuatan di sektor pertahanan. Reno Moons saat ini bermain untuk klub Bundesliga 2 Greuther Fürth. Meski klubnya tengah berjuang di papan bawah, kualitas individu sang pemain berada di atas level kompetisi tersebut. Dari segi permainan, Moons dikenal sebagai bek modern. Ia memiliki kemampuan membangun serangan dari lini belakang, didukung kaki kiri yang menjadi nilai tambah. Selain itu, postur tubuhnya yang mencapai 188 cm membuatnya kuat dalam duel fisik. Tak hanya itu, fleksibilitas juga menjadi keunggulannya. Performa tersebut bahkan sempat menarik perhatian Xabi Alonso. Moons beberapa kali merasakan atmosfer tim utama meski belum mendapat kesempatan tampil di lapangan. Dengan potensi besar yang dimiliki, Reno Moons tetap menjadi nama menarik untuk dipantau John Hartman. Pemain klub Australia, MacArthur FC, Luke Vickery berbicara soal jadi tambahan lini serang timnas Indonesia. Luke Vickery menjadi salah satu nama yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot, memasukkan nama Luke sebagai nama diaspora yang masih dipantau pelatih timnas Indonesia John Hartman. Selain itu, dalam sebuah wawancara Luke Vickery juga sudah menyatakan keterbukaannya membela timnas Indonesia. Kini dalam wawancara terbaru, Luke Vickery juga bicara soal prospek menjadi tambahan lini serang di skuad Garuda. Demi satu tempat di timnas Indonesia, pemain 20 tahun itu rela bermain di posisi apa saja, baik winger maupun striker. Saya bisa bermain sebagai striker, tapi biasanya bermain sebagai pemain sayap, kata Luke Vickery. Sementara itu, berbicara soal darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Luke Vickery menyatakan bila neneknya lahir di Sumatera dan masih menyimpan seluruh akta kelahiran aslinya. Nenek saya lahir di Indonesia, di Sumatera. Kemudian orang tua dia lahir di Belanda, kata. Langkah timnas Indonesia di era pelatih baru mulai menunjukkan progres nyata. Bahkan pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, ada peningkatan kemampuan dari skuad Garuda. Meski harus mengakui keunggulan timnas Bulgaria dengan skor tipis 0-1 pada final FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu, performa skuad Garuda dinilai mengalami peningkatan signifikan. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam WIB, timnas Indonesia tampil berani menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak oleh Marin Petkov pada menit ke-38 lewat titik putih, usai pelanggaran Kevin Dix di area terlarang. Di balik hasil tersebut, permainan agresif dan kolektivitas tim racikan John Hartman justru mendapat sorotan positif. Calvin Verdonk bahkan menilai timnas Indonesia tampil lebih baik dibanding lawannya. Sayang, hasil positif belum berpihak kepada tim merah putih. Saya rasa kami bermain lebih baik dari Bulgaria pada pertandingan kali ini, kata Verdonk. Pernyataan Verdonk menjadi sinyal kuat bahwa perubahan gaya bermain mulai terasa di dalam tubuh tim. Lebih lanjut, Verdonk juga menegaskan kenyamanannya membela merah putih. Ia menikmati atmosfer tim yang kini kembali aktif setelah sempat vakum, usai kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memberikan catatan penting kepada pelatih John Hartman, usai timnas Indonesia finish sebagai runner-up FIFA Series 2026. Ia mengingatkan John Hartman untuk memperkuat chemistry antar pemain jika ingin membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2030. John Hartman telah melakoni debut sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Juru taktik asal Inggris itu menandai debutnya sangat positif dengan membawa skuad Garuda menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Sayangnya, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria di partai final FIFA Series 2026. Skuad Garuda selaku tuan rumah harus puas finish sebagai runner-up dalam turnamen mini yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda tersebut. Meski demikian, Sumarji menilai timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun secara keseluruhan, John Hartman tetap memiliki tugas mengevaluasi kekurangan dari skuad Garuda. Sumarji memberikan catatan kepada John Hartman mengenai chemistry. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu harus segera menguatkan chemistry antar pemain karena faktor tersebut dipercaya sebagai fondasi utama untuk timnas Indonesia menuntaskan misi lolos ke Piala Dunia 2030. Bagi Sumarji, penguatan chemistry serta mencuri perhatian pemain dalam skuad timnas Indonesia sangat penting. Dengan begitu, John Hartman dapat meracik skuad dengan baik.
Proses naturalisasi back Leeds United, Pascal Struijk, ke timnas Indonesia semakin menguat.